Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana? Lebih nikmat? Jujur itu nikmat. Benar-benar jujur itu membuat belenggu-belenggu yang akan memenjarakan kita menjadi lepas. Setiap kali kita berdusta, seakan kita membuat penjara di sekitar kita. Kita akan terpenjara oleh kebohongan kita. Kita takut sekali orang jadi tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ini akan mencuri waktu produktif kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri ketenangan kita. Dan tentu saja mencuri kedudukan kita di sisi Allah. Karena orang yang tidak jujur terhina dunia akhirat. Yang kedua, karena jujur saja tidak cukup. Ternyata kita membutuhkan juga sikap yang memuaskan. Kita jujur, katakan kita seorang punya karyawan jujur, sangat jujur, tidak ada cacat tentang kejujurannya. Tapi dia setiap bekerja tidak memuaskan, mengecewakan, banyak berbuat kesalahan. Dan terkadang bahkan merugikan. Lalu apalah artinya jujur kalau tidak dibarengi dengan kemampuan bersikap yang memuaskan, cakap memuaskan. Mungkin sebagian orang mengatakannya profesionalisme. Artinya kalau orang itu sudah jujur, tapi dia banyak berbuat kesalahan, sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan kita kecewa, dan kecewa, maka akhirnya orang pun enggan untuk memberikan kepercayaannya kepada kita. Oleh karena itu harus menjadi sebuah standar prosedur dalam benak kita. Bahwa yang namanya keberuntungan kita tuh bukan dengan kita sendiri yang puas. Kepuasan kita justru kalau kita sudah memuaskan begitu banyak orang lain. Katakanlah customer kita atau pendamping kita atau siapa saja yang berinteraksi dengan kita. Kita harus latih dari akhlak kita sehingga orang yang berjumpa melihat wajah kita sudah puas dengan wajah cerah, jernih, ramah. Setiap mendengar tutur kata kita, mereka puas dengan kata-kata yang betul-betul tulus, tidak menggurui, tidak ada nada-nada kesombongan. Ketika melihat sikap dan perilaku kita, etika kita, mereka puas karena kita tergolong menjadi orang yang memiliki rasa sopan santun, keramahan. Dan begitupun ketika mereka berinteraksi dengan kita, janji-janji kita dengan memuaskan kita tepati. Kualitas barangnya juga memuaskan sesuai dengan yang dijanjikan. Juga kalau kita diberi amanah, kita bisa memuaskan yang memberi amanah karena tanggung jawab dengan sempurna kita tunaikan. Subhanallah, jikalau seorang yang benar-benar terus menjaga kualitas sikapnya sehingga orang yang berinteraksi dengan kita mendapatkan kepuasan lahir batin, itu sudah merupakan sebuah aset yang tak ternilai karena orang akan terbangun kepercayaannya dan komit kepada kita. Seorang istri yang benar-benar memuaskan suaminya waktu makan, waktu di rumah, di kamar, menjelang pergi, ketika pulang. Sigma kepuasan inilah yang akan membuat puas, makin tinggi nilai kepuasan, makin tumbuh kredibilitasnya. Dan sebaliknya makin terkecewakan, menjelang pergi kecewa, makan mengecewakan, di rumah kecewa, makin banyak kekecewaan yang timbul, maka tidak usah salahkan siapapun. Karena kekecewaan demi kekecewaan hanya akan menimbulkan orang semakin tidak percaya kepada kita. Dan itulah yang menjadi bencana bagi masa depan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, para pendengar yang budiman, layaklah kiranya sekarang kita mengevaluasi tindakan apapun diri kita. Keberuntungan kita sekali lagi bukan kita mendapatkan untung, tapi keberuntungan kita ketika orang lain merasa beruntung dengan sikap dan perbuatan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia adalah manusia yang paling membawa manfaat bagi orang lain. Paradigma ini harus benar-benar kita hujamkan dan kita evaluasi terus-menerus. Apakah saya ini mengecewakan? Apakah saya ini memuaskan? Andai kata terus dari hal yang terkecil saja kita sudah senang memberikan kepuasan bagi orang lain, itulah rezeki kita.
dan orang berinteraksi dengan kita, mempercayai kita, menitipkan modal, mau membeli produk kita, itu bonus. Karena keuntungan yang sebenarnya adalah kita bisa berbuat yang terbaik. Rasulullah adalah orang yang demikian. Setiap tamu yang berhadapan dengan beliau puas merasa dirinya lah orang yang paling mulia. Karena sikapnya yang selalu berusaha menyempurnakan perhatian kepada tamu yang datang. Begitu pula Rasulullah jikalau bertemu dengan siapapun juga akan melakukan sikap yang terbaik. Sehingga orang itu puas. Jualan dengan beliau tentu saja memuaskan. Selain harganya bersaing, beliau pun janjinya selalu ditepati. Walau berhari-hari, diriwayatkan sampai 3 hari beliau menunggu seseorang. Tidak ada masalah. Keberuntungan memang bagi orang yang selalu ingin melakukan yang terbaik. Dan tentu semuanya ikhlas karena Allah semata. Karena yang menjadi ruh daripada sikap terbaik kita adalah keikhlasan itu sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, siapapun yang menyimak acara ini, wajib bagi kita mengevaluasi diri apakah kita ini makhluk yang mengecewakan atau yang memuaskan. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, orientasi hidup kita perbaiki. Jadilah manusia bagai cahaya matahari, menerangi kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang lain, yang selalu dinantikan kehadirannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.